Ya Togi dan pemirsa, ini kemenangan 2-0 atas Arab Saudi membuat Indonesia memiliki asa untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Ya, dan menurut Shin Taeyong, pemirsa, kemenangan ini merupakan kerja keras pemain dan dukungan dari para supporter. 너무 우리 선수들한테 감사하고 오늘만큼은 진짜 우리 선수들이 원팀이 되어서 너무 잘 해주지 않았나. 모든 것은 사실은 우리 선수들한테 돌리고 싶고요. 하나 더는 우리 인도네시아 축구 팬들이 그리고 국민들이 진짜 한마음 한뜻이 돼서 응원해 주는 것이 너무 감사하고 우리 선수들한테 상당히 힘이 되지 않았나 생각합니다. 실질적으로 오늘 경기에 있어서 오늘 우리가 준비했던 플레이를 거의 선수들이 완벽하게 해줬다고 생각이 들고 처음에 우리가 찬스에서 넣었으면 훨씬 더 많은 골을 우리가 가져가면서 쉽게 경기를 가져가지 않았겠나. 그만큼 우리 선수들이 잘했다고 저는 표현하고 싶습니다. 네, 오늘 너무 고맙고 이렇게 와주셔서 너무 감사합니다. Timnas Arab Saudi mengalami kekalahan dari Indonesia dan menurut pelatih Timnas Arab Saudi Herve Renard, ini kekalahan ini karena pemain memulai laga dengan ketegangan. Congratulations to the Indonesian team. They deserve to win this game this evening. They start the game with a good intensity. We start the game like a friendly game. So we were punished this evening. So I repeat once again, I accept this challenge. So I have to assume my responsibility this evening. Kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi merupakan kemenangan penting. Ya, namun menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Timnas masih harus melewati proses yang panjang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, sangat penting yang saya sampaikan untuk dapat poin waktu itu. Tadi saya lihat kita sekarang urutan 3 dengan 6 poin, Australia 6 poin, tetapi nanti ada game antara Australia dan Bahrain. Ya, jadi kalau kita di 3-4 ini saya rasa kita harus terus push karena yang saya bilang masih ada 2 pertandingan yang di tempat kita yang kita harus juga dapat poin semaksimal itu gitu. Kita harus pastikan kita masih ada waktu sampai Maret, jadi ya kita harus benar-benar hitung gimana kondisi pemain, ada yang cedera atau tidak, ini macam-macam karena ingat loh Januari itu ada transfer window, jadi beberapa pemain kita pasti juga ada ya hal-hal yang mungkin kita harus perhatikan dan pasti yang saya selalu bilang kita harus punya 2x11, berarti kan Justin kartu merah di game berikutnya dia tidak bisa main, jadi kita perlu menambah lagi ya dengan situasi pemain-pemain yang ada. Ya semoga saja Mes dan Kevin bisa recovery, bisa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Today, tepatnya di iNews Center Jakarta bersama Arlis Sari dan Togi Sinaga. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana seorang pengidap gangguan jiwa menyebabkan 2 mobil polisi mengalami kecelakaan. Ya, pengidap gangguan jiwa yang tengah dibawa dalam mobil polisi tiba-tiba mengamuk dan mengakibatkan 2 mobil polisi bertabrakan. Oh ini patah, banyak patah yang mobil keren. Aja mobil yang 2 mobil polisi bertabrakan adu banteng di Jalan Raya Serang Pandeglang, Banten. Mobil dinas milik Satlantas Polres Pandeglang tabrakan dengan mobil dinas milik Polsek Cadasari. Yo, kecelakaan. Mobil polisi jeung mobil polisi yo. Cadasari yo. Jarang-jarang yo. Jarang-jarang ini kecelakaan doang kieu ya. Kecelakaan terjadi akibat ulah pengidap gangguan jiwa yang tengah dibawa di dalam mobil dinas Polsek Cadasari. Di
Pria ODGJ tersebut mengamuk, mengganggu pengemudi hingga mobil hilang kendali. Dari arah berlawanan datang mobil Satlantas hingga keduanya bertabrakan. Pengemudi di kedua mobil dan penumpangnya luka ringan. Mobil melintang di tengah jalan mengakibatkan lalu lintas sempat terganggu. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Bisa sebuah laboratorium narkoba rahasia di salah satu villa di kawasan Jalan Cempaka Gading, Badung, Bali digegerkan oleh polisi. Ya, ini penggerebekan polisi ini berdasarkan pengalaman dan berdasarkan penggerebekan, aparat mengamankan 4 orang yang sedang meracik narkoba. Subdit 3 Dit Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Mabes Polri menggerebek laboratorium rahasia atau clandestine laboratory di salah satu villa di kawasan Jalan Cempaka Gading, Desa Ugasan-Ugasan, Kuta Selatan, Badung, Bali. Para tersangka yang sedang meracik narkoba pun berupaya kabur, namun berhasil digagalkan. Petugas kepolisian menggerebek para tersangka hingga ke lantai 3. Penggerebekan di tempat ini, di mana pada saat dilakukan penggerebekan kita bisa melakukan penangkapan terhadap 4 orang pelaku yang kesemuanya adalah pekerja yang sedang melaksanakan proses pembuatan narkoba. 4 orang yang diamankan itu semua warga negara Indonesia berinisial MR, RR, N, dan inisial DA. Peran mereka adalah sebagai peracik dan pengemas atau yang kita sebut sebagai koki. Selain itu kita juga masih ada 4 orang lagi yang kita berikan status DPO sedang kita cari, yaitu inisial DOM sebagai pengendalinya, kemudian RMD sebagai peracik dan pengemas yang sudah sempat kabur sebelum kita grebek, kemudian ada inisial IC sebagai perekrut karyawan dan MAN sebagai penyewa villa. Penggerebekan dilakukan usai pengembangan dari penangkapan di daerah istimewa Yogyakarta pada September lalu. Dari penggerebekan ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa bahan narkotika padat dan cair, narkoba siap edar, hingga sejumlah alat pembuat narkoba yang didatangkan dari sejumlah negara. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Today bersama saya Arlisari dan Togi Sinaga. Pemirsa, seorang emak-emak membobol sebuah toko di dalam pasar di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ya, saat kondisi pasar sepi, pelaku menggasak barang-barang lalu kabur dengan sepeda motor. Kamera pengawas merekam aksi pencurian yang dilakukan seorang emak di sebuah toko kelontong di dalam pasar Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Situasi pasar yang sepi dimanfaatkan pelaku menggasak sejumlah barang dalam toko. Pelaku mengambil beras, minyak goreng, dan berbagai barang lainnya. Usai beraksi, pelaku kabur menggunakan sepeda motor. Aksi pencurian terjadi pada saat sore hari ketika pasar sudah sepi. Tidak ada penjaga pasar saat pencurian terjadi. Ya itu orangnya itu kan bawa kunci, udah mungkin berapa kali ini dicoba nggak bisa. Tapi juga ada lagi dari tas itu ganti kunci gitu. Oh, akhirnya bisa gitu Pak? Akhirnya bisa terbuka. Terus itu mengeluarkan apa itu yang ada di kampli. Iya. Ya itu di tempatnya sini. Habis itu minyak. Terus rokok-rokok yang ada di gitu, dalam itu juga diambil semua. Nah, terus minyak, beras. Kasus pencurian dilaporkan pengurus pasar ke Polsek Sukomoro. Ya pemirsa, masih bersama Arlisa Hadi dan Togi Sinaga di iNews Today, tepatnya di iNews Center Jakarta. Ya pemirsa, ini di hadapan pimpinan negara G20, Presiden Prabowo Subianto kembali menyuarakan perdamaian Palestina. Ya, Prabowo Subianto mendesak agar gencatan senjata segera dilakukan di Gaza maupun di Ukraina yang tengah berkonflik. Immediate ceasefire in Ukraine and in Gaza. Let us not hesitate. Use their collective strengths to
to strengthen multilateral efforts. Ya, hal ini disampaikan Prabowo Subianto saat berbicara di hadapan para pemimpin negara G20 di sesi pertama KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil. Prabowo menyebut permasalahan ekonomi dunia tidak dapat dipisahkan dari dinamika geopolitik. Oleh karena itu, Prabowo mendesak seluruh anggota G20 untuk mengambil langkah konkret dalam menangani konflik yang terjadi saat ini agar tercapai perdamaian dan stabilitas ekonomi global. Prabowo juga mendesak agar negara-negara G20 memanfaatkan kekuatan kolektif mereka guna memperkuat upaya multilateral dalam menyelesaikan konflik tersebut. Urgently, immediate ceasefire in Ukraine and Bisa Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di sela KTT G20. Prabowo menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan kerjasama dengan India di sejumlah bidang. Dalam pertemuan yang berlangsung di Museum of Modern Art, Rio de Janeiro, Brazil, Prabowo menyampaikan harapannya untuk meningkatkan kerjasama di bidang kesehatan dan juga pendidikan kesehatan. Prabowo menyebut saat ini banyak korporasi India yang sudah berinvestasi di Indonesia, diantaranya di bidang kesehatan dan farmasi. Kerjasama ini diharapkan dapat membantu mengatasi kekurangan tenaga medis yang kini dialami Indonesia. we hope we can increase the number of Indonesian students going to your institutes in India, and also to invite Indian professors, Indian teachers to teach in our because we have a vacuum, we have a shortage of 160,000 medical doctors, a shortage, and we. Pemirsa, di sela-sela pertemuan KTT G20 di Rio de Janeiro, Brazil, Presiden Prabowo Subianto bertemu para pemimpin MIKTA. Ya, pertemuan ini sebagai bentuk kekompakan memperkuat kerjasama. Presiden Prabowo Subianto menghadiri MIKTA Leadership Gathering yang kedua di sela-sela pelaksanaan KTT G20 di Rio de Janeiro, Brazil. Kegiatan berlangsung dalam suasana informal, diawali dengan sesi brief greeting antara para pemimpin MIKTA, yaitu Meksiko, Indonesia, Republik Korea, Turki, dan Australia. Acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama yang mencerminkan kekompakan dan solidaritas antara negara anggota MIKTA. Pertemuan MIKTA di KTT G20 Brasil ini menegaskan kembali peran forum ini sebagai wadah konsultasi untuk mendorong kerjasama yang inklusif dan responsif terhadap isu-isu global. Ya, pemirsa, sejak dibuka pada 11 November lalu, posko aduan lapor Mas Wapres langsung dibanjiri ratusan laporan dari masyarakat. Ya, tak hanya dari Jakarta, warga yang melapor bahkan datang dari Papua. Posko aduan lapor Mas Wapres yang dibuka sejak 11 November lalu dipenuhi masyarakat dari berbagai daerah. Setiap harinya warga datang ke Istana Wakil Presiden di Jalan Kebon Siri, Jakarta Pusat untuk mengadukan berbagai masalah. Mereka sempat tertahan di gerbang masuk Istana Wapres untuk mendapatkan nomor antrian. Kuota terbatas untuk 60 pelapor saja, membuat banyak warga yang tidak bisa meneruskan laporannya. Tidak hanya dari Jakarta, warga dari daerah di pelosok Indonesia juga hadir untuk melaporkan masalahnya ke posko lapor Mas Wapres. Salah satunya Ambrosius yang datang langsung dari Papua. Dia mewakili masyarakat adat Papua, ingin melaporkan tindakan penyerobotan tanah adat yang terjadi di beberapa wilayah di Papua oleh sebuah perusahaan. Yang pertama itu mendesak Presiden untuk mencabut izin-izin perusahaan yang masuk di Papua, yang mana itu menghancurkan eksistensi orang Papua, khususnya masyarakat adat ya, dan izin-izin yang bermasalah. Yang kedua, perusahaan-perusahaan yang selain kelapa sawit maupun beberapa perusahaan yang lainnya itu bermasalah karena tidak memenuhi standar. Hal yang sama juga dilakukan seorang wanita lansia dari Surabaya. Ia datang sendiri untuk menanyakan program pelunasan utang dari pemerintah. Saya kan punya pinjaman utang, tidak bisa bayar.
Saya suruh melunasi sama Pak Presiden, nggak bisa bayar, sudah tua. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka telah membantu penyelesaian masalah 20 pengadu dalam program Lapor Mas Wapres. Bantuan penyelesaian diberikan karena permasalahan yang dilaporkan bisa dengan cepat terselesaikan. Di antaranya penahanan ijazah karena persoalan administrasi hingga perpindahan data terpadu kesejahteraan sosial. Ditindaklanjuti oleh tim. Sebagian besar persoalan tadi yang dibantu penyelesaiannya adalah persoalan penebusan ijazah, terutama yang dari sekolah swasta, yang ijazahnya sudah tertahan 1 tahun, 2 tahun, belum bisa diselesaikan karena persoalan keuangan. Tadi diberikan bantuan langsung untuk penebusan ijazah oleh Bapak Wakil Presiden, dan ada juga ibu yang tadi juga hadir dari Kementerian Sosial untuk menyerahkan kembali sertifikat dan data terdaftarnya sebagai DTKS. Sementara itu, layanan Lapor Mas Wapres melalui WhatsApp ternyata juga diwarnai laporan iseng. Laporan-laporan diantaranya menyangkut masalah rumah tangga dan hal-hal pribadi. Laporan-laporan yang banyak iseng itu yang via WhatsApp itu, ya penuh itu. Ada yang ada yang berjanji bisa menghentikan lumpur lapindo. Jadi yang semacam itu ada banyak. Ada kemudian yang punya konflik rumah tangga supaya suaminya dihukum. Hingga kini lebih dari 400 laporan yang masuk dalam program Lapor Mas Wapres. Laporan-laporan ini nantinya akan diserahkan kepada kementerian maupun lembaga yang masuk dalam substansi masalah agar dapat terselesaikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan dari posko aduan lapor Mas Wapres ini sudah bergabung bersama kami Prita Laura, juru bicara Presidential Communication Officer atau PCO. Selamat pagi Mbak Prita. Halo, selamat pagi. Dan juga Togi, pemirsa iNews, selamat pagi. Selamat pagi juga. Mbak Prita, ini boleh dong menceritakan bagaimana perkembangan posko lapor Mas Wapres hingga saat ini? Apakah masih banyak warga yang berdatangan ke kantor Wapres atau mungkin bagaimana nih perkembangan? Bisa diceritakan Mbak Prita? Ya, antusiasme warga masih tinggi untuk melapor di kanal Lapor Mas Wapres dan dibatasi memang untuk kehadiran ini 50 pelapor per hari. Sistemnya sudah diperbaiki terus begitu ya, terus di-develop, terus dikembangkan. Saat ini masyarakat yang ingin data dapat mengakses registrasi online dan kemudian mengetahui dapat datang jam berapa pada hari apa. Jadi tidak perlu lagi mengantri panjang-panjang seperti yang sebelumnya. Terkait juga dengan pemberian bantuan kemasyarakatan yang kemarin dilakukan oleh Mas Wapres, ada 20 orang yang mendapatkan bantuan kemasyarakatan. Jadi memang kita bisa memilah begitu ya, laporan-laporan yang masuk ini ada laporan-laporan yang berkaitan dengan pelayanan publik pemerintah. Jika terkait dengan pelayanan publik pemerintah, maka kemudian akan diteruskan kepada kementerian lembaga untuk ditindaklanjuti. Namun jika berkaitan misalnya dengan masalah-masalah pribadi, tentunya itu tidak dapat ditindaklanjuti. Namun Mas Wapres memiliki sebuah pertimbangan tersendiri yang tentunya melalui proses verifikasi yang sedemikian rupa untuk memberikan bantuan terhadap pihak-pihak tertentu. Termasuk juga tadi seperti disampaikan juga oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, ada masyarakat yang tidak bisa bekerja atau kemudian tidak bisa melanjutkan sekolah karena terkendala ada biaya-biaya administrasi sekolah yang belum dilengkapi. Yang maksud saya yang belum dilunasi. Jadi hal-hal tersebut ada bantuan kemasyarakatan yang diberikan oleh Mas Wapres. Oke, Mbak Prita, ini terkait mungkin yang sudah masuk nih ya, laporan-laporan ke Mas Wapres ini. Apakah pernah ada aduan yang mungkin yang iseng atau yang lucu, mungkin terkait rumah tangga mungkin dia pengen mencurahkan ini ya masalahnya mungkin. Ada nggak sih kayak gitu, Mbak? Ya, bermacam ya, macam-macam. Ada yang memang menyampaikan masalah-masalah yang terkait dengan pelayanan publik, ada yang menyampaikan masalah rumah tangganya, ada yang menawarkan sesuatu, ada juga yang membuat konten begitu ya untuk menjadi mungkin menarik perhatian. Jadi memang banyak, tapi ya semua ini adalah sebuah proses pembelajaran buat masyarakat ya, bahwa ada laporan-laporan yang bisa ditindaklanjuti dan juga ada yang tidak.
Baik, berbicara laporan-laporan yang ditindaklanjuti sama Mas Wapres, Mbak Prita, ini yang untuk peninjauan dan menangani langsung itu mekanismenya seperti apa? Ataupun dari Mas Wapresnya sendiri yang berinisiatif nih langsung meninjau ke lokasi mungkin atau ke lembaga terkait untuk menyelesaikan laporan tersebut? Jadi tentunya Mas Wapres ini adalah seorang wakil presiden dengan jajaran yang juga penuh banyak di kementerian lembaga serta juga di daerah. Contohnya misalnya tadi apa yang tadi ditampilkan seorang ibu dari Surabaya yang melakukan pengecekan kondisi ibu tersebut adalah kepolisian setempat. Akhirnya kemudian kemarin ibu tersebut datang ke Istana Wakil Presiden didampingi oleh Kapolres setempat. Jadi jajaran pemerintah ikut membantu melakukan klarifikasi, verifikasi dari apa yang disampaikan. Karena memang banyak juga yang tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan, termasuk juga tidak memiliki kelengkapan dokumen. Contoh misalnya banyak masalah pertanahan, bahwa saya sudah menjual tanah ke sini tapi belum dibayar, dan kemudian tanah saya dirampas tapi tidak ada bukti-bukti tertulisnya. Nah ini tentunya hal-hal yang tidak mungkin ditindaklanjuti. Jadi memang kalau kategorinya yang terkait dengan pelayanan publik, dan juga laporan-laporannya ada tiga kategori penanganan. Jadi di sini alasan ditindaklanjuti. Yang pertama adalah ini laporan-laporan yang langsung ditindaklanjuti diserahkan kepada kementerian lembaga agar ditindaklanjuti. Dan kemudian yang kedua ini dimonitoring. Kenapa dimonitoring? Karena biasanya ada juga masyarakat melaporkan kasusnya atau aduannya kepada beberapa kanal sekaligus. Jadi yang sudah berjalan saat ini tidak dilakukan. Jadi ini masuk ke dalam kategori monitoring. Namun ada juga yang hanya masuk ke dalam arsip, tidak bisa ditindaklanjuti. Contohnya tadi masalah-masalah yang terkait dengan pribadi atau kemudian masalah-masalah yang tidak ada bukti-buktinya, bukti dokumennya tidak ada. Nah itu yang kami ingin informasikan kepada masyarakat di sini. Jika ingin melaporkan, lengkapi dokumennya terlebih dahulu. Dan lagi bahwa datang ke kantor Istana Wapres bukan satu-satunya cara untuk mengadu. Ada banyak kanal lain yang bisa menyampaikan aduan. Yang terintegrasi adalah lapor.go.id. Jadi website lapor.go.id atau kita kenal dengan aplikasi Lapor, ini bisa Bapak Ibu akses dimanapun Bapak Ibu berada. Bisa akses di sana dan sudah ada sistemnya berdasarkan peraturan pemerintah, peraturan dari Kemenpan RB bahwa dalam jangka waktu 14 hari kerja untuk kasus-kasus ringan sudah ada tindak lanjutnya. Jika perlu untuk kasus-kasus yang lebih berat akan membutuhkan waktu lebih lama. Oke, so basically ada aplikasi bisa membantu langsung mereka ini ya, tidak harus langsung ke Jakarta. Kalau tadi sempat ada bilang ada yang dari jauh-jauh dari Papua, tahu-tahu mereka tidak lengkapi dengan berkas, itu sayang sekali, wasting their time juga ya. Nah, seberapa sih antusiasnya nih warga melihat atau enggak bisa membantu terkait dengan lapor Mas Wapres ini? Seberapa antusiasnya warga Indonesia ini? Kita bersyukur dalam artian masyarakat ini lebih responsif, mengetahui bahwa ada sebuah kanal pemerintah yang bisa membantu meringankan beban masyarakat, yang bisa membantu, bisa mendengarkan keluh kesah dari masyarakat. Karena begini, kita memiliki aplikasi Lapor yang sudah ada sebenarnya dari zaman pemerintah sebelumnya. Namun sebenarnya masyarakat yang melapor di sana juga jumlahnya masih tidak. Dan dengan hadirnya lapor Mas Wapres ini, ada sebuah kesadaran yang meningkat dari masyarakat bahwa oh bisa ya melaporkan hal-hal kepada kanal pemerintah. Ini satu bentuk pelayanan publik yang memang kita ingin terus tingkatkan. Jadi saat ini sedang terus dilakukan pengembangan dari sisi lapor Mas Wapres sendiri, terus dilakukan pengembangan bagaimana pelaksanaan yang lebih mudah dan juga lebih responsif kepada masyarakat. Dan satu lagi untuk kanal besarnya yaitu kanal lapor sendiri, lapor.go.id sudah dilakukan rencana pengembangan sampai dengan 5 tahun ke depan agar menghasilkan laporan pelayanan publik yang lebih cepat dan juga lebih responsif dan mudah kepada masyarakat. Jadi memang ini akan berdampak dua sesuai dengan harapan.
adalah masyarakat mengetahui bahwa bisa melaporkan kepada pemerintah, dan yang kedua ini sekaligus juga membangunkan gitu ya seluruh jajaran pemerintahan baik pusat dan daerah bahwa mari kita sama-sama melayani publik lewat keluhan-keluhan ini. Dan keluhan-keluhan ini pun juga menjadi satu masukan bagi pemerintah bagaimana kebijakan pemerintah atau pelayanan publik yang ternyata masih bisa menimbulkan masalah. Perbaikan apa yang perlu dilakukan? Jadi sejauh ini responsivitas tinggi dan kami sangat apresiasi menjadi satu masukan bagi pemerintah dan menjadi satu pemicu juga untuk memperbaiki terus berbagai kanal-kanal laporan masyarakat untuk pelayanan publik yang lebih baik. Oke, baik. Terima kasih Mbak Prita Laura atas waktunya, insight-nya juga. Semoga aplikasi ini pun juga bisa membantu ini ya. Masyarakat untuk melapor ya, apapun langsung itu. straight to the point, masalahnya apa dan langsung ke Mas Wapresnya. Baik, terima kasih banyak Terima Mbak kasih, Prita. have a great day, bye-bye. Terima kasih masih bersama kami di iNews Today, masih bersama saya Togi Sinaga dan Arista Hadi. Dan kita ke informasi selanjutnya, misalnya ini akibat hujan deras mengakibatkan tebing setinggi 15 meter longsor dan menimpa rumah milik warga di Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Purworejo, Jawa Tengah. Mas, ojo nganu Mas, saya arep nutut Mas. Maju mrene wae Mas. Maju wae Mas. Longsor terjadi. Longsor terjadi dan menimpa rumah warga di Desa Pelipiran, Kecamatan Bruno, Purworejo, Jawa Tengah. Saat longsor terjadi, seorang warga bersama istri dan anaknya berada di dalam rumah. Pada saat kejadian, korban awalnya mendengar suara gemuruh dan pohon tumbang. Korban yang sempat keluar rumah untuk melihat kondisi di luar menyadari bahwa rumahnya telah terkena longsor. Melihat kondisi tersebut, korban sontak lari untuk menyelamatkan diri. Namun naas, istri dan ketiga anaknya tidak sempat menyelamatkan diri dan tertimbun tebing setinggi 15 meter disertai batu besar. Di Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, dengan titik kumpul. Untuk saat ini, posisi saat ini masih ada 4 korban yang belum bisa dievakuasi karena cuaca saat ini masih gerimis dan tanah masih turun terus. Untuk saat ini posisi lagi disterilkan. Akibat curah hujan yang tinggi, keempat korban hingga kini belum dapat dievakuasi. Sulitnya medan pencarian serta adanya batu besar juga membuat evakuasi membutuhkan bantuan alat berat. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Seorang bocah di Palembang, Sumatera Selatan hanyut terbawa arus saat bermain hujan di dekat rumahnya. Hingga 2 hari korban belum ditemukan hingga tim SAR harus perluas area pencarian korban. Ibu ini tak kuasa menahan tangisnya saat tiba di anak sungai perumahan Sukajaya Permai, Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Ia menanti penuh harap anak laki-lakinya yang hanyut terseret arus saat hujan deras bisa segera ditemukan. Saat anaknya dilaporkan hanyut, dia mengaku bermimpi anaknya meminta tolong. Sebelumnya, M. Fatur Rahman Al-Habsyi, 10 tahun terekam kamera pengawas bermain di tepi sungai saat hujan deras. Korban terperosok ke selokan dan hanyut sampai ke saluran pembuangan air perumahan. Tim gabungan dibantu warga mencari korban dengan membersihkan semak belukar di pinggir anak sungai. Pencarian juga dilakukan dengan menyisir anak sungai hingga radius 2,5 km yang dilakukan berulang-ulang. Di jam 6 pagi, pukul 6 pagi ya sampai sore hari ini kita melakukan pencarian melalui penyisiran ya secara manual. Kita buat pencarian bersama teman-teman tim Basarnas, juga didampingi oleh PU dan masyarakat sekitar ya. Kami melakukan pencarian mulai dari titik awal sampai di titik akhir pembuangan air seperti itu. Oke, apa yang kita lakukan tadi Pak? Kita melakukan pertama penyisiran berupa semacam pagar ya, jadi pagar beruntun seperti itu, sembari kita melakukan pembersihan ya yang dicurigai adanya korban. Hingga hari ini belum ada titik terang dan pencarian akan terus dilakukan maksimal hingga 7 hari ke depan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan.
Bisa viral di media sosial, seorang penumpang KRL Komuter Line yang sedang hamil besar ini nyaris melahirkan di stasiun Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Petugas stasiun yang sigap langsung membawa ibu hamil ini ke puskesmas hingga akhirnya bersalin dengan bantuan bidan. KRL melahirkan, kita bawa dulu. Bang, bawa dulu bang ke itu puskesmas. OTW PKM Parung Panjang bawa bumil melahirkan. Inilah video amatir warga saat seorang penumpang KRL Komuter Line yang sedang hamil besar dikawal petugas stasiun Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ibu ini awalnya menumpang kereta, namun ia merasa akan melahirkan hingga memilih turun di stasiun Parung Panjang. Petugas yang sigap lalu memanggil ambulans dan membawanya ke puskesmas. Ibu bernama Fanny Oktaviani ini akhirnya melahirkan normal dengan bantuan bidan. Bayi laki-laki itu lahir dengan sehat, dengan berat 4 kg serta panjang 50 cm. Tangerang, Pak. Mau ke? Pulang ke rumah. Rumah di? Di Sunar Kadapan. Cigudeg. Berarti ibu habis main dari Tangerang? Beliin suami. Oh, jemput suami. Iya. Kerja? Di Tangerang. Terus ibu tadi pada saat mau ngelahirin di stasiunnya apa dia? Udah rasa-rasain? Rasanya jam 12 pas stasiun Duri mau ke Tanah Abang. Terus pas di Parung Panjang udah nggak kuat. Dengan kondisi panik ya, karena udah anak ke-6 juga. Jadi kita juga panik, udah ngeden-ngeden. Sebenarnya jantung bayinya tadi udah agak rendah, udah mulai dia stres kali ya. Pas kita belum sempet tensi, belum sempet periksa, kepala udah di depan, jadi kita langsung tolong. Gitu. Hingga saat ini, Fanny Oktaviani dan bayinya masih dalam perawatan di Puskesmas Parung Panjang, menunggu kondisinya stabil sebelum bisa kembali ke rumah bersama keluarga. Dari Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan.